Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Mbak Dian monggo. Nggih. Yuk, silakan duduk. Iya, Bu. Nggih. Ada apa ya, Bu ya? Tenang saja, enggak apa-apa. Takut saya, Oh, Bu. takut kenapa? Tadi dipanggil ke sini, Oh, enggak ada apa-apa. Ini loh, Ibu tuh mau foto ini kan kemarin Ibu udah bagi jadwal di grup WA, jadwal untuk supervisi akademi. Oh, itu. Oh, enggak ada masalah yang lain. Tenang saja. Kira ada apa-apa. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Iya, sehat. alhamdulillah ya. Ini Mbak Dian, ini kan besok kan jadwalnya Mbak Dian supervisi akademi. Nah ini Ibu akan melalui satu tahapan yang dinamakan praobservasi. Nah pada tahapan ini tujuan dari praobservasi ini yang pertama adalah ingin untuk mengetahui seberapa siap persiapannya Mbak Dian. Seberapa siap itu ya RPM-nya, kemudian medianya, materinya, kemudian anak-anaknya dan pokoknya ya semua tahapan dalam supervisi besok itu udah sampai mana? Udah siap apa belum? Ya, terima kasih ya Bu ya. Kaget saya tadi kira ada apa. Untuk persiapan observasi besok Bu, kalau RPM sama media pembelajarannya, alhamdulillah sudah siap semua. Hanya saya perlu latihan mungkin ya Bu biar besok lancar. Besok mau ngajar materi apa? Besok itu pas ya saya paskan dengan jadwal itu di matematika Ibu. Matematika. Materinya kita baru sampai di pecahan. Pecahan yang bagian di tujuan pembelajaran yang memahami perbandingan, membandingkan pecahan, kemudian dilanjutkan mengurutkan pecahan. Gitu. Jadi nanti rencananya mau pakai media apa? Terus gimana ngajarnya, rencananya bagaimana, apa dikelompokkan atau bagaimana pakai media apa? Iya, rencananya nanti metode saya pakai strategi pengelompok Bu, berkelompok nanti pembelajarannya. Itu nanti medianya anak-anak saya minta bawa sendiri nanti bahan-bahannya dan pertamanya saya demonstrasi dulu Bu. Saya bawa alat bahan dari rumah, buah, nanti ada apel, ada semangka, nanti saya bagi ada roti yang bulat Bu, nanti saya bagi kalau ini setengah, seperempat seperti itu. Kemudian setelah itu anak-anak saya minta membandingkan, kemudian mengurutkan. Nah nanti selanjutnya anak-anak saya buat kelompok, anak-anak kelompok dengan membawa bahan sendiri, nanti mempraktekkan sendiri begitu Bu. Oke, sudah siap sekali ya Mbak Dian. Oke. Nah, gitu nanti besok kira-kira jam berapa nanti Ibu masuk ke kelas? Besok itu berarti jam ke-3-4 Bu. Oh, ke-3-4. Agak pagian Oh ya iya, Bu. pagian. Agak pagi. Oke, siap. Ya, itu aja Mbak Dian. Terima kasih. Bisa kembali ke kelas lagi dan besok kita siap untuk observasi. Ya, matur nuwun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Bu, deg-degan tadi Mbak Dian. Alhamdulillah udah terlaksana ya Bu ya. Betul banget. Deg-degan Bu kenapa? Deg-degan. Ibu nggak ngapa-ngapain, nggak gimana-gimana kok deg-degan. Biasanya nggak ada yang nungguin, tadi ada Ibu ya wah itu sih. Ya, enggak apa-apa. Oke, Mbak Dian. Ini Ibu panggil lagi ke sini dengan tujuan lanjutan dari proses supervisi akademik yang telah kita laksanakan. Kemarin Ibu sudah pra-observasi, tadi Ibu sudah masuk pada tahap observasinya, kemudian ini pasca observasi. Nah, pasca observasi di sini tujuannya adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan Mbak Dian. Gimana perasaannya tadi ketika mengajar, pas awal masuk gimana, kemudian pas akhir bagaimana, terus di sini bagaimana? Iya Bu, di awal-awal tadi rasanya tegang karena beda kan ya suasananya, ada yang nungguin sama yang tidak, tapi sejalan dengan itu 10 menit kemudian saya sudah enjoy di kelas, anak-anak juga sudah menikmati pembelajarannya Ibu.
kemarin itu materinya matematika Matematika, tentang ya tadi ya. Jadi juga saya lihat juga anak-anak antusias sekali pada dalam kelompoknya, penasaran setengah di sepiro, seperempat di sepiro, penasaran dan asik sekali tadi ya. Terus menurut Mbak Dian kalau di skala 1 sampai 10 itu bagaimana pembelajaran yang sudah Mbak Dian lakukan hari ini? Dari kalau di skala 1 sampai 10 saya baru di 8 Ibu, belum sempurna, masih banyak ada kekurangan sana sini menurut saya Ibu. Nah itu kekurangannya itu gimana Mbak? Kalau menurut Mbak Dian gimana? Ada pada apakah pada medianya, apa anaknya, atau proses Mbak Dian ketika itu coba? Ya awalnya saya kan membawa media langsung ya Bu ya, ada buah semangka sama roti yang bulat saya potong. Kalau mungkin kalau yang motong orang dewasa kan presisi ya Bu, kalau separuh ya separuh, kalau seperempat ya seperempat. Tapi begitu anak-anak itu memotong kan di kelompoknya masing-masing Bu, ada yang gede ada yang kecil, sehingga kan ke distrak gitu loh Bu, apanya pemahaman anak, loh kok gede yang ini padahal ini harusnya yang gede yang ini gitu Bu, gitu. Di situ kelemahannya, jadi lo kok gak sama, motongnya saja yang gak pas gitu Bu, anak-anak gitu. Nah, terus menurut Mbak Dian itu masih bisa diperbaiki enggak? Terus bagaimana? Pakai apa? Terus gimana? Kalau menurut saya itu bisa diperbaiki dengan mengganti medianya Bu. Nanti anak-anak saya minta kembali membawa bahan yang mudah dipotong dengan pas gitu ya Bu ya, misalnya bentuknya tidak harus bulat atau yang bentuknya persegi gitu, kalau motongnya kan enak gitu, nanti jadi pecahannya jadi pas ukurannya gitu Ibu. Terus gimana kalau menurut Mbak Dian anak-anak kemampuannya, apakah anak-anak itu paham dengan yang Mbak Dian jelaskan atau bagaimana? Iya, kalau saya amati ya Bu, kalau saya amati dengan metode yang kontekstual ini, anak-anak awalnya belajar dengan konsep membandingkan dulu, kemudian mengurutkan, kemudian diaplikasikan ke langsung ke bahan benda atau medianya. Anak-anak jadi lebih paham Bu, dan bisa memecahkan atau memberi solusi di soal-soal cerita yang saya berikan Bu. Jadi dia bisa menalarnya itu bisa memahami soal cerita dan solusinya bagaimana anak-anak bisa memecahkannya begitu Bu. Terus tadi Ibu lihat ada anak itu yang suka lari-lari seperti itu. Nah itu pripun itu. Mbak Dian gimana? Ada juga anak yang dalam pengelompokan itu ya anak beda-beda karakternya juga ya. Ada yang terlalu aktif, ada yang dominan, ada yang pasif saja, diam saja begitu. Nah anak-anak yang aktif itu nanti masing-masing ada tanggung jawab sendiri-sendiri Bu. Nanti di dalam pengelompokan yang anak yang aktif itu dia yang berperan jadi penyedia alat bahannya begitu, dikasih tanggung jawab itu. Yang agak pasif nanti tugasnya jadi sekretarisnya, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak begitu Ibu. Terus ini gimana rencana Mbak Dian ke depan bagaimana untuk mengatasi kekurangan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Rencananya mau bagaimana? Terus mau direalisasikan kapan? Iya, karena memang harus ini materinya harus selesai 10 kali pertemuan ya Bu ya. Jadinya rencananya besok itu 2 hari lagi ada jadwal matematika lagi. Jadi akan saya perbaiki 2 hari kemudian. Nanti alat bahannya diperbaiki jadi yang presisi tadi, kemudian kelompoknya juga saya perbaiki Bu, jadi nggak seperti yang tadi, jadi pas di pengelompokan yang sesuai perannya masing-masing begitu. Ya Mbak Dian, itu aja yang perlu Ibu konfirmasi setelah observasi tadi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, untuk yang kekurangannya bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, pemahaman anak nanti bisa bertambah lebih paham lagi, dan semangat, nggak usah ditekan, nggak apa-apa ya. Terima kasih Bu bimbingannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.